Hari ini kita mau ke pondok, mau nganterin sepatunya Kakak Eza karena sepatu Kakak Eza itu hilang sebelah. Sebelum berangkat ke pondok, aku mau masak dulu. Tadi aku udah bikin sambal korek dan ini aku mau ngegoreng chicken katsu yang aku bikin kemarin tuh tinggal 2. Dan ini ada ikan filet yang udah aku marinasi, tinggal dibakar aja. Untuk bumbu bakarnya itu aku cuman pakai saus tiram, mentega sama kecap. Udah gitu aja. Karena aku tuh nggak punya pembakaran, jadi aku ngebakarnya itu di teflon aja dan ini aku kasih minyak sedikit biar nggak terlalu lengket. Nah, karena aku tuh nggak punya kuas buat olesan, jadi aku pakainya sutil yang udah patah kayak gini. Yang penting masih bisa buat olesan. Padahal aku tuh pernah beli kuas tuh sampai 2, tapi nggak tahu kemana. Soalnya suka dimainin sama adek Alisa. Apalagi mainannya itu suka dibawa keluar sama dia. Ya udah nggak bakalan balik lagi itu kuas, pasti hilang. Pokoknya peralatan dapur aku tuh sering banget hilang karena sering banget dimainin sama adek Alisa. Karena adek Alisa itu sama banget kayak emaknya. Jadi kalau bawa perabotan keluar, udah pasti lupa, nggak bakalan dimasukin lagi. Dan ujung-ujungnya karena di gang itu sepi, udah pasti diambil sama pemulung. Karena tahu sendiri kan kalau pemulung itu nggak bisa ngelihat barang nganggur di luar rumah, langsung diangkut sama dia. Tadi selesai masak langsung makan dan udah beberes juga. Ini kita tinggal berangkat aja dan ini dia sepatu yang udah dibeli sama Pak suami tadi pagi, tinggal kita bawa aja. Emang bener kata orang-orang yang udah pernah mondokin anaknya, pasti kalau untuk yang baru-baru itu pasti banyak banget yang hilang. Walaupun anaknya itu udah diwanti-wanti, pokoknya barangnya itu dijaga jangan sampai hilang. Tapi kenyataannya nggak segampang itu, pasti ada aja yang hilang. Karena mobil Pak suami itu akinya soak, jadi kita berangkatnya pakai motor aja. Sebenarnya agak was-was juga karena takut kehujanan. Tahu sendiri kan beberapa hari ini di Cikarang itu kalau sore pasti hujan. Nah kalau siang tuh bener-bener panas banget dan ini aku sebelum berangkat mau beli es sirsak dulu karena mau dibawa ke pondok. Untungnya tadi kita berangkatnya itu pakai motor, nggak pakai mobil. Coba kalau pakai mobil udah pasti kejebak macet. Ya resiko tinggal di perumahan yang ngelewatin rel kereta ya beginilah, pasti macet-macetan. Dan ini kita udah nyampe di daerah Setu dan ternyata mendung banget, mudah-mudahan sih nggak hujan. Ini kita udah menyampe di pondoknya, tapi sebelum itu kita mau beli roti dulu karena buat cemilannya Kakak Eza nanti. Nah kita udah jalan lagi dan ini tempatnya itu bener-bener enak banget guys, bener-bener sejuk banget. Apalagi kalau di daerah Setu itu terkenal banget sama rambutannya yang banyak, sama pohon melinjo juga banyak banget. Dan seperti yang kalian lihat ini tempatnya itu bener-bener adem banget. Karena ini tuh bukan waktu penjengukan, jadi untuk ketemu anaknya itu cuman sebentaran aja, nggak boleh lama-lama. Nah ini kita nyampainya itu sebelum asar, jadi kita cuman ngobrol sebentaran aja sambil nyobain sepatu. Dan ternyata sepatunya itu ketemu guys di bawah kolong lemari temennya. Dan akhirnya sepatunya dibawa pulang lagi karena kata Kakak Eza udah pakai yang lama aja. Dan tadi kita tuh diusir sama security-nya karena emang nggak boleh lama-lama ketemu anaknya. Udah gitu udah masuk sholat asar juga, jadi anak-anak tuh sholat dulu nanti baru ketemu lagi. Nah karena kita tuh nggak boleh masuk lagi, jadi kita ngobrolnya itu di samping pagar pondok aja. Dan ini kita mau pamitan karena mau pulang. Takut kehujanan juga karena emang udah mendung banget dan ini kita nggak bawa jas hujan sama sekali. Tadi aku udah beliin nasi sama chicken, terus ada roti juga, sama dibeliin aqua botol sama ayahnya. Terus untuk sepatunya dibawa pulang lagi, yang dibawa masuk cuman bekalnya aja. Karena hari Sabtu besok waktunya penjengukan, jadi untuk bekalnya itu nggak banyak-banyak dan ini kita langsung pulang aja.